Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik rupiah terbang ke 17.900 antara guncangan global dan kerapuhan struktural ekonomi. Dengan deskripsi masalah, nilai tukar rupiah merupakan indikator penting stabilitas perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2024, rupiah melemah hingga sekitar 17.900 rupiah per US dollar. Akibatnya, kenaikan fed rate arus modal keluar, fluktuasi harga minyak dunia, serta tingginya impor energi, defisit transaksi berjalan, dan utang luar negeri. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 6% dan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Namun, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi cadangan devisa sehingga menciptakan dilema kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan system thinking dan pemodelan dinamis Stella untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan mengevaluasi efektivitas kebijakan stabilisasi. Rumusan masalahnya itu faktor apa saja yang mempengaruhi pelemahan rupiah, bagaimana efektivitas intervensi BI, apa trade-off antara stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa, bagaimana dinamika sistem nilai tukar dapat dimodelkan, apa rekomendasi kebijakan yang tepat. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelemahan rupiah, menganalisis efektivitas intervensi BI, mengevaluasi trade-off kebijakan, merekomendasikan kebijakan berbasis simulasi. Untuk variabelnya terdapat 15 variabel. Variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel agregat dan variabel spesifik. Untuk variabel agregatnya, yaitu tekanan ekonomi global, risiko kerapuhan struktural, total beban fiskal, kepercayaan investor asing, intensitas intervensi BI, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah. Untuk variabel spesifiknya yaitu harga minyak dunia, fed rate, defisit transaksi berjalan, impor energi, subsidi energi, utang luar negeri, BI Rate, pembelian surat utang negara oleh BI. Kemudian untuk analisis iceberg modelnya, yang pertama yaitu peristiwa. Rupiah menyentuh 17.900 rupiah per US dollar. Kenaikan Fed rate ke 5,5%. Harga minyak dunia meningkat. Cadangan devisa turun ke 150,2 miliar US dollar. BI rate naik ke 6%. Defisit APBN membesar. PLN mencapai 424,1 miliar US dollar. Kepercayaan investor semakin menurun. Polanya yaitu pelemahan rupiah setiap tahun, penurunan cadangan devisa saat intervensi, defisit transaksi berjalan yang persisten, kenaikan subsidi energi setiap harga minyak naik, penurunan kepercayaan investor. Strukturnya yaitu siklus setan depresi rupiah dan kepercayaan investor, siklus setan subsidi dan utang, intervensi langsung oleh BI, intervensi suku bunga BI, stabilitas pasar SBN, stabilitas nilai tukar vs cadangan devisa. Mental modelnya yaitu intervensi BI selalu efektif menstabilkan rupiah. Kenaikan BI rate adalah solusi terbaik. Subsidi energi harus tetap diberikan. Ketergantungan impor energi adalah harga yang harus dibayar. Sedangkan devisa adalah bantal pengaman yang tidak terbatas. Investor asing tidak selalu kembali jika imbal hasil tinggi. Untuk causal loop diagramnya terdapat dua loop penguatan. Yang pertama yaitu penguatan subsidi dan utang atau beban fiskal. Ketika harga minyak mentah dunia naik, maka volume impor energi naik menyebabkan defisit transaksi berjalan jadi naik. Ketika volume impor energi naik, maka anggaran subsidi energi juga akan naik, menyebabkan total beban fiskal jadi bertambah. Volume utang luar negeri juga bertambah, yang menyebabkan kerapuhan struktural ekonomi akan bertambah, sehingga tingkat depresiasi rupiah juga akan bertambah kembali ke anggaran subsidi energi yang semakin bertambah. Kemudian untuk loop penguatan yang kedua yaitu depresiasi dan kepercayaan atau sentimen pasar. Ketika suku bunga acuan AS naik, maka tingkat kepercayaan investor akan turun. Ketika tingkat kepercayaan investor turun, maka defisit transaksi berjalan akan naik. Defisit transaksi berjalan naik menyebabkan tingkat depresiasi rupiah juga semakin naik, sehingga tingkat kepercayaan investor akan menurun. Kemudian untuk loop penyeimbangnya terdapat 3 loop. Yang pertama yaitu penyeimbang via pasokan dolar atau intervensi langsung. Ketika
tingkat depresiasi rupiah naik, maka intensitas intervensi moneter akan meningkat. Volume cadangan devisa akan menurun, menyebabkan tingkat depresiasi rupiah akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu penyeimbang via daya tarik investasi. Ketika tingkat depresiasi rupiah naik, maka suku bunga acuan BI jadi naik. Tingkat kepercayaan investor asing jadi naik, menurunkan tingkat depresiasi rupiah. Kemudian yang ketiga itu penyeimbang pasar SBN. Ketika tingkat kepercayaan investor turun, maka volume pembelian surat utang negara oleh BI jadi naik. Total beban fiskal jadi turun, risiko kerapuan sektor ekonomi jadi turun, tingkat kepercayaan investor asing jadi naik. Kemudian ini adalah gabungan dari seluruh loop reinforcing dan loop penyeimbang tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas metodologi penelitian. Pertama, kita akan membahas komponen sistem. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 15 variabel yang diklasifikasikan ke dalam 3 komponen utama Stella, yaitu stok, flow, dan converter. Kita masuk pada yang pertama, yaitu stok. Stok merupakan akumulasi atau variabel yang nilainya menumpuk dalam sistem. Kami menggunakan 3 stok. Stok yang pertama adalah cadangan devisa. Nilai awalnya adalah 150,20 miliar USD yang bersumber dari Bank Indonesia per November 2024. Variabel ini diklasifikasikan sebagai stok karena cadangan devisa bertambah ketika terdapat arus masuk modal dan berkurang ketika terdapat arus keluar modal atau digunakan untuk intervensi. Nilainya terakumulasi secara dinamis. Lalu stok yang kedua adalah beban fiskal. Nilai awalnya adalah 800 triliun rupiah yang bersumber dari Kementerian Keuangan tahun 2024. Beban fiskal merupakan akumulasi dari pengeluaran wajib negara yang berasal dari utang dan subsidi. Variabel ini diklasifikasikan sebagai stok karena nilainya terus bertambah seiring dengan penambahan subsidi dan utang baru. Dan stok yang terakhir adalah utang luar negeri. Nilai awalnya adalah 424,10 miliar USD yang bersumber dari Bank Indonesia per November 2024. Utang luar negeri merupakan total kewajiban finansial Indonesia dalam valuta asing. Variabel ini diklasifikasikan sebagai stok karena utang bertambah ketika ada penarikan baru dan berkurang ketika ada pembayaran cicilan. Berikutnya kita masuk pada flow. Flow merupakan aliran yang masuk atau keluar dari stok. Kami menggunakan 7 flow. Flow yang pertama adalah arus masuk modal. Flow ini masuk ke cadangan devisa. Satuannya adalah miliar USD per bulan. Flow ini dipengaruhi oleh 2 konverter, yaitu kepercayaan investor dan selisih suku bunga. Semakin tinggi kepercayaan investor dan semakin besar selisih suku bunga, semakin besar modal asing yang masuk. Persamaannya yaitu arus masuk modal sama dengan 50 kali kepercayaan investor ditambah 10 kali selisih suku bunga. Lalu flow yang kedua adalah arus keluar modal. Flow ini keluar dari cadangan devisa. Satuannya adalah miliar USD per bulan. Flow ini dipengaruhi oleh tekanan global dan Fed rate. Tekanan global yang tinggi dan kenaikan Fed rate menyebabkan modal asing keluar dari Indonesia. Persamaannya adalah 30 tambah 20 kali tekanan global ditambah 15 kali Fed rate dikurang 4,5. Lalu flow yang ketiga adalah intervensi jual devisa. Flow ini keluar dari cadangan devisa juga dan mempresentasikan aksi Bank Indonesia menjual dolar AS di pasar. Satuannya adalah miliar USD per bulan. Flow ini dipicu oleh depresiasi rupiah. Ketika rupiah melemah di atas 17.000, BI masuk ke pasar dan menjual devisa. Besaran intervensi dibatasi oleh ketersediaan devisa itu sendiri. Persamaannya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Lalu flow yang keempat adalah akumulasi subsidi. Flow ini masuk ke beban fiskal. Satuannya adalah triliun rupiah per bulan. Flow ini berasal dari anggaran subsidi yang ditentukan oleh harga minyak dan impor energi. Subsidi energi membengkak ketika harga minyak naik dan volume impor meningkat, sehingga persamaannya menjadi akumulasi subsidi sama dengan anggaran subsidi. Lalu
Flow yang kelima adalah penambahan utang. Flow ini masuk ke beban fiskal. Satuannya adalah triliun rupiah per bulan. Flow ini dipicu oleh defisit APBN. Lalu flow yang keenam adalah penarikan utang. Flow ini masuk ke utang luar negeri. Satuannya adalah miliar USD per bulan. Flow ini juga dipicu oleh defisit APBN. Ketika defisit APBN terjadi, pemerintah menarik utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan. Lalu flow yang terakhir adalah pembayaran cicilan utang. Flow ini keluar dari utang luar negeri. Satuannya adalah miliar USD per bulan. Flow ini merupakan pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo setiap bulan. Persamaannya juga bisa dilihat seperti yang ada di layar. Lalu kita masuk pada konverter. Konverter merupakan variabel pendukung yang mempengaruhi flow dan stok. Konverter yang pertama adalah tekanan ekonomi global. Satuannya adalah indeks 0 sampai 1. Untuk persamaannya bisa dilihat di layar. Variabel ini berperan sebagai pemicu eksternal yang mempengaruhi berbagai variabel lain. Lalu konverter yang kedua adalah risiko kerapuhan struktural. Satuannya indeks 0 sampai 1 juga. Variabel ini menunjukkan kapasitas serap ekonomi terhadap guncangan eksternal. Konverter yang ketiga adalah tingkat kepercayaan investor asing. Satuannya adalah indeks 0 sampai 1. Variabel ini mengontrol aliran modal masuk dan keluar. Konverter yang keempat adalah intensitas intervensi. Variabel ini menunjukkan seberapa agresif BI melakukan intervensi. Lalu konverter yang kelima adalah harga minyak mentah dunia. Variabel ini menentukan besaran impor dan subsidi energi. Lalu yang keenam adalah suku bunga acuan AS atau Fed rate. Satuannya adalah persen. Variabel ini merupakan magnet utama aliran modal global. Konverter yang ketujuh adalah defisit transaksi berjalan. Satuannya adalah miliar USD. Variabel ini menunjukkan keseimbangan arus perdagangan. Untuk konverter yang kedelapan yaitu volume impor energi dengan satuan juta barel. Variabel ini merupakan kebutuhan fisik real energi dalam falas. Lalu yang kesembilan, anggaran subsidi energi. Variabel ini merupakan beban langsung pada APBN. Konverter yang ke-10 adalah suku bunga acuan BI atau BI rate. Satuannya adalah persen. Variabel ini merupakan instrumen kebijakan moneter utama. Konverter yang berikutnya adalah volume pembelian SUN oleh BI. Variabel ini merupakan langkah darurat likuiditas domestik. Konverter yang berikutnya adalah depresiasi rupiah atau nilai tukar yang merupakan indikator utama stabilitas eksternal. Lalu konverter yang terakhir adalah defisit APBN yang merupakan indikator kesehatan fiskal. Setelah mengetahui komponen sistem beserta seluruh flow dan konverternya, sekarang kita akan membahas bagaimana stok berubah secara matematis. Persamaan stok merupakan inti dari modal kami dan menggunakan konsep diferensial karena kita menghitung perubahan nilai setiap waktu. Persamaan yang pertama adalah cadangan devisa atau R. Persamaannya yaitu arus modal masuk dikurangi dengan arus keluar modal dikurangi dengan intervensi jual devisa. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan cadangan devisa setiap bulan merupakan selisih antara modal yang masuk, modal yang keluar, dan devisa yang digunakan untuk intervensi. Nantinya model akan menghitung perubahannya setiap bulan berdasarkan nilai arus masuk modal, arus keluar modal, dan intervensi jual devisa yang terjadi. Lalu persamaan yang berikutnya adalah beban fiskal atau F, yaitu akumulasi subsidi ditambahkan dengan penambahan utang. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa perubahan beban fiskal setiap bulan merupakan penjumlahan dari subsidi baru dan utang baru. Model akan menghitung pertambahannya setiap bulan berdasarkan akumulasi subsidi dan penambahan utang yang terjadi. Lalu persamaan yang ketiga adalah utang luar negeri atau D, yaitu penarikan utang dikurangi pembayaran cicilan utang. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan utang setiap bulan merupakan selisih antara utang baru yang ditarik dan cicilan yang dibayar. Model akan menghitung perubahannya setiap bulan berdasarkan penarikan utang dan pembayaran cicilan utang yang terjadi. Ketiga persamaan ini adalah inti dari model yang kami bangun.
Nilai awal masing-masing stok berasal dari data real, dan persamaan diferensial menentukan bagaimana nilai tersebut berevolusi dari waktu ke waktu sebagai respon terhadap berbagai flow yang masuk dan keluar. Ketiga persamaan tersebut adalah persamaan utama, lalu kami juga mempunyai persamaan pendukung. Nah, persamaan pendukung pertama adalah arus modal masuk. Arus modal masuk sama dengan 50 kali kepercayaan investor tambah 10 kali selisih suku bunga. Nah, persamaan ini berasal dari teori aliran modal internasional, khususnya pendekatan portfolio balance. Semakin tinggi kepercayaan investor dan semakin besar selisih suku bunga Indonesia dikurangi AS, semakin besar modal asing yang masuk. Koefisien 50 dan 10 merupakan hasil kalibrasi agar modal sesuai dengan data historis. Persamaan berikutnya yaitu selisih suku bunga sama dengan BI rate dikurangi dengan Fed rate. Variabel ini merupakan selisih antara suku bunga acuan Indonesia dan AS. Semakin tinggi selisihnya, semakin menarik aset Indonesia di mata investor asing. Persamaan berikutnya yaitu depresiasi rupiah sama dengan 15.000 ditambah 500 dikali arus keluar modal dikurang arus modal masuk ditambah 0,05 dikali tekanan global. Persamaan ini berasal dari teori keseimbangan pasar valuta asing. Rupiah melemah ketika arus modal keluar lebih besar daripada arus modal masuk. Angka 15.000 merupakan asumsi nilai awal yang mendekati data BI November 2024 sebesar 15.865, sementara koefisien 500 dan 0,05 merupakan hasil kalibrasi. Persamaan yang keempat adalah risiko kerapuhan struktural. Persamaan ini berasal dari konsep country risk premium. Beban fiskal yang tinggi meningkatkan persepsi risiko, sementara cadangan devisa yang tinggi merupakan persepsi risiko. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi lengkap dari model ini dalam bentuk diagram stock flow di Stella. Kita mulai dari bagian paling atas diagram yaitu stok cadangan devisa. Ada 3 aliran yang terhubung ke stok ini. Yang pertama adalah arus masuk modal. Flow ini masuk ke cadangan devisa dan dipengaruhi oleh 2 konverter, yaitu kepercayaan investor dan selisih suku bunga. Semakin tinggi kepercayaan investor dan semakin besar selisih suku bunga, semakin besar modal asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah arus keluar modal. Flow ini keluar dari cadangan devisa dan dipengaruhi oleh tekanan global dan Fed rate. Tekanan global yang tinggi dan kenaikan Fed rate menyebabkan modal asing keluar dari Indonesia. Dan yang ketiga adalah intervensi jual devisa. Flow ini keluar dari cadangan devisa dan mempresentasikan aksi Bank Indonesia menjual dolar AS di pasar. Aliran ini dipicu oleh depresiasi rupiah. Ketika rupiah melemah di atas 17.000, BI masuk ke pasar dan menjual devisa. Besaran intervensi dibatasi oleh ketersediaan devisa itu sendiri. Terdapat stok beban fiskal. Ada 2 aliran yang masuk ke stok ini. Yang pertama adalah akumulasi subsidi. Flow ini berasal dari konverter anggaran subsidi yang nilainya ditentukan oleh harga minyak dan impor energi. Nah, hal ini mencerminkan bahwa subsidi energi membengkak ketika harga minyak meningkat dan volume impor bertambah. Lalu yang kedua adalah penambahan utang. Flow ini berasal dari konverter defisit APBN. Ketika APBN mengalami defisit, pemerintah menambah utang sebagai sumber pembiayaan. Beban fiskal kemudian mempengaruhi konverter risiko kerapuhan yang terlihat dari adanya panah dari beban fiskal menuju risiko kerapuhan. Selanjutnya ada stok utang luar negeri. Ada 2 aliran yang terhubung ke stok ini. Yang pertama adalah penarikan utang. Flow ini berasal dari konverter defisit APBN. Ketika defisit APBN terjadi, pemerintah menarik utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan alternatif. Lalu yang kedua, pembayaran cicilan utang. Flow ini keluar dari stok utang luar negeri dan merupakan pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo setiap bulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar konverter dan bagaimana panah-panahnya terhubung satu sama lain. Tekanan global, dari sini panah keluar menuju harga minyak, Fed rate, dan depresiasi rupiah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tekanan global mempengaruhi harga minyak dan kebijakan moneter AS yang kemudian berdampak pada nilai tukar rupiah. Harga minyak terhubung ke impor energi dan anggaran subsidi. Harga minyak yang meningkat menyebabkan nilai impor energi naik dan subsidi membengkak.
sedangkan Fed rate terhubung ke selisih suku bunga dan arus keluar modal. Fed rate yang tinggi menurunkan selisih suku bunga dan memicu modal keluar. BI rate terhubung ke selisih suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter domestik. Lalu, selisih suku bunga terhubung ke kepercayaan investor dan arus masuk modal. Selisih yang positif meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong masuknya modal asing. Risiko kerapuhan terhubung ke kepercayaan investor. Risiko yang tinggi menurunkan tingkat kepercayaan investor. Sedangkan kepercayaan investor terhubung ke arus masuk modal. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong aliran modal masuk. Depresiasi rupiah terhubung ke intervensi jual devisa dan defisit transaksi berjalan. Rupiah yang melemah memicu intervensi dan mempengaruhi defisit transaksi berjalan. Pembelian SUN oleh BI terhubung ke kepercayaan investor sebagai instrumen stabilisasi. Setelah seluruh persamaan kami masukkan ke dalam Stella, kami menjalankan simulasi selama 60 bulan atau 5 tahun. Hasilnya akan disajikan pada grafik berikut ini. Pada grafik ini terdapat 5 variabel utama yang ditampilkan secara bersamaan. Fenomena paling signifikan terjadi pada pertengahan tahun 2025, sekitar bulan ke-13. Depresiasi rupiah mencapai puncaknya di sekitar 18.000 per dolar AS yang merupakan titik terlemah dalam periode simulasi ini. Tapi setelah itu terjadi intervensi besar-besaran oleh Bank Indonesia. Garis biru menunjukkan penurunan drastis dari 18.000 ke 16.000 dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa BI masuk ke pasar dan menjual dolar AS dalam jumlah besar untuk menstabilkan nilai tukar. Dampak intervensi ini terlihat jelas pada garis merah yang menunjukkan cadangan devisa. Cadangan devisa turun secara signifikan dari sekitar 150 ke sekitar 110. Hal ini merupakan biaya yang harus dibayar untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Setelah intervensi besar-besaran tersebut, rupiah cenderung stabil di kisaran 15.000 hingga 16.000 untuk sisa periode simulasi. Nah, sementara garis pink yang menunjukkan beban fiskal terus meningkat secara konsisten sepanjang periode. Hal ini mencerminkan akumulasi subsidi energi dan penambahan utang yang terus berjalan. Garis hijau menunjukkan utang luar negeri menurun drastis pada awal periode, kemudian cenderung stabil yang mengindikasikan adanya pembayaran cicilan utang secara rutin. Sedangkan garis coklat menunjukkan kepercayaan investor mengalami penurunan secara perlahan yang menunjukkan bahwa meskipun rupiah melemah, investor masih memiliki kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Untuk memperoleh data yang lebih terperinci, kami menyajikan tabel hasil simulasi per tahun dari tahun 2024 hingga 2029 yang bisa dilihat pada layar dan akan dibahas lebih lanjut pada analisis hasil. Jika kita melihat dinamika seluruh sistem, itu terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang relatif moderat karena mampu ditahan oleh intervensi Bank Indonesia. Yang kedua, cadangan devisa terus menurun akibat digunakan untuk intervensi di pasar dan pembayaran kewajiban luar negeri. Yang ketiga, beban fiskal itu meningkat cukup tajam karena besarnya subsidi energi dan tambahan utang dan menutup defisit APBN. Yang keempat, utang luar negeri justru mengalami penurunan karena pembayaran cicilan itu dilakukan secara konsisten. Dan terakhir, kepercayaan investor itu relatif stabil sehingga menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan masih mampu menjaga persepsi positif pasar. Slide ini menjelaskan trade-off atau konsekuensi dari setiap kebijakan. Yang pertama, intervensi pasar berhasil menjaga stabilitas nilai tukar tetapi mengurangi cadangan devisa.
Kedua, kenaikan BI rate itu mampu menarik arus modal asing dan memperkuat rupiah, namun berpotensi meningkatkan biaya pinjaman sehingga dapat menekan sektor real. Yang ketiga, kebijakan itu mempertahankan subsidi energi dan membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi menyebabkan beban fiskal meningkat sehingga ruang anggaran pemerintah menjadi lebih terbatas. Artinya, setiap kebijakan itu memiliki manfaat sekaligus biaya yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan bauran moneter Bank Indonesia efektif menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Namun penggunaan cadangan devisa yang terus-menerus itu akan mengurangi kemampuan Bank Indonesia melakukan intervensi di masa depan. Selain itu, peningkatan subsidi energi juga memberikan tekanan terhadap APBN. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara menjaga stabilitas jangka pendek dan menciptakan keberlanjutan ekonomi dari jangka panjang. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengendalikan subsidi energi secara bertahap, serta memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal agar stabilitas nilai tukar itu tetap terjaga. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan impor energi dan meningkatkan daya saing ekspor untuk memperbesar penerimaan devisa, serta melakukan reformasi fiskal agar stabilitas ekonomi itu tidak hanya bergantung pada intervensi Bank Indonesia. Maka dari itu, kami bisa menarik kesimpulan bahwa penelitian ini itu menunjukkan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan fed rate dan harga minyak dunia, serta faktor internal seperti tingginya impor energi, defisit transaksi berjalan, dan utang luar negeri. Intervensi Bank Indonesia terbukti efektif menahan depresiasi rupiah dalam jangka pendek, tetapi berdampak pada penurunan cadangan devisa. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar rupiah itu tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter, tapi diperlukan juga perbaikan standar ekonomi melalui pengurangan ketergantungan impor energi, peningkatan ekspor, dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.